Shalom, Grace Revolution Indonesia Church. Nama saya Elsa, saya dari salah satu komunitas kasih karunia di kota Lubuk Banggai, yaitu komunitas CFF. Saya akan bersaksi bagaimana Injil kasih karunia berpengaruh dan memberi efek dalam kehidupan saya pribadi. Sebelumnya saya ingin beritahu bahwa Injil kasih karunia sangat membawa sangat banyak perubahan dalam kehidupan saya. Saya ingin memberikan salah satu contoh yang mendasar. Mungkin yang pertama dari cara saya membaca Alkitab. Dulu saya membaca Alkitab itu seperti membaca sebuah dongeng, di mana saya hanya membaca secara flat kisah-kisahnya, kemudian mengambil pesan moral dari kisah tersebut. Jadi seperti membaca dongeng anak-anak. Namun semakin kesini, semakin saya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, saya mengikuti komunitas CFF ini, saya seperti menjadi lebih mengerti bahwa dalam setiap kisah Alkitab itu banyak sekali kata-kata yang tidak bisa diartikan seperti seharusnya, banyak sekali makna-makna tersembunyi di dalamnya yang kita memang harus cari mengerti gitu, biar kita bisa mengerti. Contohnya, saya waktu itu pernah mendengarkan satu khotbah dari pendeta Indonesia, saya lupa namanya siapa. Dia memberikan tema khotbahnya pada saat itu adalah kisah Abraham, di mana ia tidak mendapatkan anak dari Sarai istrinya, namun ia mendapatkan anak dari hamba perempuan istrinya. Di situ pendeta itu menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan Ismail, anak Hagar ini adalah hukum Taurat, dan anak Sarah yaitu Ishak dimaksudkan sebagai kasih karunia. Dari situ saya mengerti bahwa membaca Alkitab tidak hanya sekedar baca-baca sampai habis kemudian tarik pesan moralnya kita harus baik sama orang, kita harus begini, kita harus begitu. Itu tidak. Jadi kita harus memang benar-benar mengulik itu artinya sebenarnya apa. Sampai pada saat ini juga saya merasa saya menjadi lebih aktif dalam mendengarkan kisah-kisah Alkitab, dimana jika ada yang tidak saya mengerti, itu saya seperti penasaran, ingin mencari tahu, sangat ingin mencari tahu itu artinya itu sebenarnya apa, arti yang sesungguhnya. Tuh, dalam komunitas CFF ini saya menjadi lebih peka terhadap hikmat yang Tuhan berikan, terhadap kasih karunia Tuhan. Jadi benar-benar sangat membantu dalam kehidupan saya. Kemudian perubahan yang saya alami saat Injil kasih karunia masuk dalam kehidupan saya, yaitu dalam proses saya menanggapi masalah yang saya hadapi. Dulu saya melihat masalah itu sebagai sesuatu hukuman dari ketidakpatuhan saya terhadap Tuhan. Tapi semakin kesini saya semakin bisa lebih mengerti, saya semakin bersyukur atas banyaknya masalah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mungkin waktu pada saat saya masih kecil itu saya menganggap semua masalah itu berat. Jadi pembawaannya seperti sangat berdrama terhadap masalah yang Tuhan kasih. Jadi saya seperti kenapa sih Tuhan kasih saya masalah ini? Kenapa sih Tuhan kasih saya masalah itu? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa? Jadi saya lebih menyalahkan Tuhan dalam setiap masalah yang saya buat. Seperti yang saya bilang tadi, Injil kasih karunia membawa saya menjadi lebih aktif dalam menanggapi masalah yang saya hadapi. Jadi saat saya mengalami suatu masalah, saya menjadi lebih ingin melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Saya menjadi lebih rajin, mungkin lebih excited, saya menjadi lebih semangat dalam mendengarkan
kesaksian orang-orang tentang masalah yang mereka hadapi, sehingga saya bisa memandang masalah yang saya hadapi dari banyak sudut pandang, tidak hanya sebagai hukuman yang Tuhan kasih buat saya. Kemudian perubahan saya dalam perilaku, sifat, dan tutur kata. Saya mau jujur bahwa ini adalah suatu bagian yang sangat melekat dalam kehidupan saya, kehidupan saudara semua juga. Di sini saya merasa ada kesusahan dalam diri saya untuk merubah tutur kata, perilaku, sifat saya, karena saya memiliki sifat yang kurang baik dalam bertutur kata. Contohnya seperti sering memaki. Itu semua orang, tidak bisa dipungkiri ya, semua orang kebanyakan seperti itu. Mungkin juga dari pada saat saya masih sekolah dasar. Waktu itu saya bersekolah dasar di salah satu SD negeri di Kota Luwuk ini. Di situ teman-teman saya rata-rata sifatnya seperti itu. Jadi saya tumbuh mengikuti dengan lingkungan saya yang tidak baik. Pada saat itu saya merasa bahwa jika kita berbicara kasar, kita berlagak seperti sok jago, itu keren. Menurut saya pada waktu saya masih SD, itu adalah sesuatu yang keren. Jadi sampai sekarang masih sedikit terbawa. Contohnya pada saat misalnya saya kaget atau ada sesuatu, kadang yang saya lontarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak seharusnya sampai di situ, itu hanya hal-hal kecil begitu. Oh iya, kemudian mungkin dalam saya menanggapi ibadah yang seharusnya, dulu saya menanggapi ibadah itu hanya sebagai, bukan hanya sebagai, maksudnya saya menanggapi kata ibadah itu adalah sebagai suatu kewajiban, bahwa jika kita tidak beribadah maka kita berdosa. Namun sekarang saya lebih menyadari bahwa akan lebih sangat berdosa jika kita datang menghadap Tuhan hanya sebagai kewajiban, tapi kita tidak mencerna apa yang disampaikan pada saat ibadah itu. Jadi Injil kasih karunia itu sangat berpengaruh dalam kehidupan semua orang, dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Di sini saya ada mengutip salah satu beberapa kalimat dari salah satu website yang saya baca. Dia mengatakan bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah percaya pada kabar baik kasih karunia Allah. Percaya bahwa karena apa yang Yesus lakukan, kita sudah diampuni, kita sudah diselubungi dengan jubah kebenaran, dan kita telah diangkat menjadi anaknya dan masuk ke dalam keluarganya. Saya harap kesaksian saya pada saat ini dapat membawa teman-teman semua yang menonton ini menjadi lebih bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita dapat lebih menghargai proses yang Tuhan kasih, dan tentunya dapat lebih terberkati. Oh iya, saya ingin menyanyikan satu lagu dari GRI Church yang judulnya Mazmur 91, ciptaan Pak Frado Sibarani. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, malapetaka tidak akan menimpaku, sebab Kau yang menjagaku. Di bawah kepak sayap-Mu, aku berlindung padamu. Perlindungan-Mu sempurna, malaikatnya pun menjaga. Ku tidak takut bahaya, Dia kota bentengku, Dia perlindunganku, Dia keselamatanku, Yesus.
bagus. Terima kasih, semoga memberkati kita semua.